Kita semua tahu bahwa iblis adalah musuh manusia yang abadi. Dia selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dan menghancurkan iman kita. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa kita sebenarnya bisa belajar banyak dari sosok iblis? Kalau dalam sudut pandang filsafat, iblis ini adalah topik yang menarik dan kompleks, teman-teman. Ada banyak sekali pandangan yang berbeda tentang asal-usul, sifat, dan peran iblis dalam sejarah dan kehidupan manusia. Beberapa pandangan bersumber dari agama, misalkan seperti Islam, Kristen, Yahudi, atau yang lainnya, yang menganggap bahwa iblis ini sebagai makhluk jahat yang menentang Tuhan dan berusaha menyesatkan manusia. Nah, salah satu pandangan filsuf yang cukup terkenal tentang iblis adalah pandangannya Ibnu Sina atau Avicenna, yaitu seorang filsuf muslim yang hidup sekitar abad ke-10 Masehi. Nah, Ibnu Sina ini mengemukakan bahwa iblis adalah makhluk yang memiliki akal budi, tetapi dia tidak memiliki kehendak bebas. Iblis ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, tetapi karena kesombongan dan iri hatinya, dia menolak untuk tunduk kepada Allah dan mengakui keunggulan manusia. Sehingga iblis ini tidak bisa berubah atau bertobat, karena memang dia tidak memiliki kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Sehingga iblis ini hanya bisa mengikuti kodratnya yang telah ditetapkan oleh Allah sejak awal penciptaannya. Makanya iblis ini tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia tetap tidak layak mendapatkan rahmat ataupun ampunan dari Allah SWT. Itu menurut Ibnu Sina. Nah, pendapatnya Ibnu Sina ini senada ya dengan pendapatnya Jalaluddin Ar-Rumi yang mengatakan bahwa satu-satunya makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan memilih adalah manusia. Bahkan, kata Jalaluddin Rumi, seekor keledai pun tahu kalau manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih. Contohnya misalkan seperti ketika ada orang memukul keledai dengan kecang menggunakan cambuk, maka pasti keledai itu akan marahnya ke manusia, bukan ke cambuknya. Padahal jelas-jelas yang membuat dia sakit itu kan cambuknya. Karena, kata Jalaluddin Rumi, seekor keledai pun tahu bahwa manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih apakah dia akan memukul menggunakan cambuk itu atau tidak. Berbeda halnya dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Termasuk di dalamnya itu adalah iblis. Iblis ini tidak memiliki hak untuk memilih. Emang dia diciptakan untuk selalu mengekang ataupun membantah perintah Tuhan. Begitupun malaikat. Dia tidak akan memiliki kebebasan untuk memilih selain dia hanya bisa untuk selalu taat. Sehingga ya manusialah satu-satunya makhluk Tuhan yang diberi kebebasan untuk memilih. Sama juga dengan pendapatnya Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, iblis ini adalah makhluk yang diciptakan dari api dan memiliki akal budi, tetapi tidak memiliki kehendak bebas. Makanya iblis ini menolak untuk mengakui keunggulan manusia yang diciptakan dari tanah dan memiliki akal budi serta kehendak bebas. Sehingga iblis kemudian menggunakan huruf dan kata-kata untuk menipu manusia dan membuat mereka lupa akan tujuan hidup mereka, yaitu mencapai kebahagiaan tertinggi dengan mengenal Allah. Jadi tiga filsuf ini memiliki pendapat yang sama ya, bahwa iblis itu tidak memiliki kehendak bebas, tetapi dia memiliki akal budi. Berbeda halnya dengan Imam Al-Ghazali, yaitu salah satu ulama dan filsuf muslim terkemuka yang berpengaruh dalam pemikiran Islam ya, dan beliau itu kan dikenal sebagai Hujjatul Islam. Nah, dalam karyanya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, Imam Al-Ghazali ini membantah pandangan-pandangan para filsuf muslim sebelumnya, termasuk Al-Farabi dan Ibnu Sina. Di dalamnya itu termasuk berbeda pendapat tentang iblis. Nah, menurut Al-Ghazali, iblis itu adalah makhluk yang memiliki akal budi, juga memiliki kebebasan seperti halnya manusia. Tetapi, iblis memilih untuk menentang Allah dan menyesatkan manusia karena kesombongan dan iri hatinya. Sebenarnya, iblis ini bisa berubah atau bertobat jika dia mau, kata Al-Ghazali. Tetapi dia lebih memilih untuk tetap sombong dan durhaka, sehingga iblis ini bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan mendapatkan balasan atau siksaan yang setimpal dari Allah SWT. Makanya ada kan kisah di mana iblis ketika bertemu Nabi Musa, dia mengatakan ke Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Allah bagaimana caranya agar aku bisa mendapatkan hak tobat. Bagaimanapun kau adalah kekasihnya," kata iblis kepada Nabi Musa. Nah, akhirnya Nabi Musa ini menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, bagaimanapun dia adalah hambamu, mohon beri dia hak tobat." Nah, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya sudah, suruh saja iblis itu untuk mengqadha
Dulu kan dia enggan sujud kepada Nabi Adam kan. Nah, sekarang aku ampuni, tetapi sujudlah kepada Nabi Adam. Nah, akhirnya pesan itu disampaikan kepada iblis oleh Nabi Musa. Tetapi iblis pun kumat. Dia berkata, asjuduhu mayyitan wa qad la asjuduhu hayyan. Saat masih hidup saja aku enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, apalagi sekarang Nabi Adam sudah mati gitu. Nah, akhirnya Allah pun berkata kepada Nabi Musa, sekarang kamu tahu kan kelakuan iblis itu seperti apa gitu. Nah, di situ padahal Allah kan sudah memberinya kesempatan untuk mengkodo ya, yaitu sujud ke makamnya Nabi Adam. Tetapi iblis malah protes ke Nabi Musa. Kaifa asjuduhu mayyitan wa qad la asjuduhu hayyan. Waktu hidupnya aja saya nggak mau sujud, apalagi sekarang sudah mati gitu kan. Nah, beda halnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diusir dari surga kan, beliau langsung nangis terus istighfar terus menerus kepada Allah SWT. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kan seperti itu. Nah, makanya kata Ibnu Arabi, iblis ini adalah makhluk yang mencintai Allah dengan cara yang salah. Jadi iblis ini mencintai Allah dengan cara memonopoli ya, yaitu tidak maulah berbagi cintanya Allah dengan makhluk lainnya. Makanya iblis ini menolak untuk sujud kepada Adam karena dia merasa bahwa hanya Allah lah yang layak disembah. Sehingga iblis ini juga menolak untuk mengakui bahwa Adam itu adalah wujud sempurna dari asma-asmanya Allah. Iblis ini memang masih mencintai Allah, tapi cintanya itu tidak murni dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga iblis ini masih bisa mendapatkan rahmat Allah jika dia mau mengubah cara cintanya kepada Allah tersebut. Tetapi meskipun dengan sedemikian rupa kelakuan iblis dengan sifat sombongnya itu ya, tetapi banyak kok sebenarnya sikap-sikap positif iblis yang bisa kita ikuti. Apa saja? Yang pertama, konsisten. Iblis ini adalah makhluk yang konsisten ya dengan tujuan dan prinsipnya. Dia tidak pernah berubah atau goyah dalam menentang Allah dan menyesatkan manusia. Dia selalu berusaha untuk mencapai tujuannya dengan segala cara yang dia miliki. Makanya iblis ini tidak mudah terpengaruh oleh godaan, ancaman, atau rayuan dari pihak lain. Iblis ini juga tidak pernah menyerah atau putus asa dalam melawan Allah gitu kan. Meskipun dia tahu bahwa dia itu pasti akan kalah dan disiksa gitu. Tapi dia tetap konsisten. Nah, sikap konsisten ini teman-teman bisa kita ikuti dalam hal-hal yang baik dan benar. Seperti misalkan beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita juga harus bisa konsisten seperti iblis, tetapi konsisten dalam mengikuti jalan Allah dan tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu, dunia ataupun setan. Dan juga kita harus bisa konsisten dalam berjuang di jalan Allah dan tidak mudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis itu pintar. Iblis ini kan makhluk yang sangat cerdas ya. Dia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai hal, seperti penciptaan alam semesta, sejarah, agama, dan lain-lain sebagainya. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbicara, berdebat, berargumentasi, membujuk, bahkan menipu. Gitu. Dia memanfaatkan kelemahan, kesalehan bahkan, dan kekurangan manusia untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Makanya iblis ini mampu menyamar dan menyembunyikan diri manusia agar tidak terdeteksi. Makanya kan kalau dalam kisah-kisah itu sebenarnya iblis ini kan pimpinannya para malaikat. Dia itu dulu sempat menjadi kekasihnya Allah. Tetapi tadi, kata Ibnu Arabi, dia mencintai dengan cara yang salah. Nah, sikap pintar ini bisa kita ikuti dalam hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Seperti misalkan belajar pengetahuan, mengembangkan bakat dan potensial, berpikir kritis dan logis, serta berkomunikasi efektif dan persuasif dan lain sebagainya. Makanya kita juga harus bisa pintar seperti halnya iblis, yaitu pintar dalam mencari ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan dunia akhirat. Kita juga harus pintar dalam mengenali tipu daya iblis yang menjaga diri dan menjaga diri dari godaan-godaan setan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, iblis ini adalah makhluk yang benar-benar berani, sangat berani. Dia tidak takut untuk melawan Allah dan para malaikatnya. Dia juga tidak takut untuk menghadapi manusia-manusia yang soleh dan soleha. Dia selalu siap untuk mengambil resiko dan tantangan dalam menjalankan misinya kan. Dia tidak peduli dengan akibat atau konsekuensi dari perbuatannya. Dia juga tidak gentar dengan ancaman siksaan neraka ataupun azab Allah. Wah, pokoknya beraninya luar biasa iblis ini kan. Nah, sikap berani ini bisa kita ikuti, tentunya dalam hal-hal yang mulia dan terpuji, seperti misalkan membela kebenaran, menegakkan keadilan, menolak kezaliman, dan yang lain sebagainya, terutama membantu orang-orang yang lemah dan tertindas.
Yang keempat, tekun. Iblis itu adalah makhluk yang sangat tekun dan gigih. Dia tidak pernah berhenti atau beristirahat dalam mengejar tujuannya. Dia selalu berusaha untuk mencari celah dan kesempurnaan untuk menyesatkan manusia. Dia bahkan tidak pernah puas atau merasa cukup dengan hasil yang dia capai. Dia selalu lebih ingin banyak atau lebih jauh menggoda dan menggoyahkan iman manusia. Nah, sikap tekun ini juga bisa kita ikuti dalam hal-hal yang positif dan produktif seperti belajar, bekerja, beribadah, berdakwah, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita kalah tekun dengan iblis, terutama kita harus tekun dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, loyal. Iblis ini adalah makhluk yang loyal dan setia ya. Dia tidak pernah berkhianat atau meninggalkan tujuannya. Dia selalu setia kepada prinsip dan misinya. Dia juga selalu setia kepada pengikut-pengikutnya yang mendukungnya dan membantu tujuannya. Bahkan dia tidak pernah membuang atau mengkhianati temannya. Ini makanya manusia ketika berkhianat, sebenarnya itu dia lebih iblis daripada iblis kan. Iblis saja dia tidak pernah berkhianat gitu kan. Dia selalu membela dan melindungi teman-temannya dari serangan musuh-musuhnya. Nah, sikap loyal ini harusnya kita itu harus bisa lebih loyal daripada iblis kan. Sifat loyal ini bisa kita ikuti dalam hal-hal yang baik, seperti misalkan setia kepada Allah dan Rasulnya, agama-agamanya, dan yang lainnya. Kita harus loyal kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita juga harus loyal kepada sesama manusia untuk tetap tidak memusuhi dan mencelakai sesama manusia. Dan yang terakhir, yang keenam, kreatif. Iblis ini makhluk yang sangat kreatif dan inovatif ya teman-teman. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dan menarik yang bisa menarik perhatian manusia. Dia juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Bahkan, iblis ini mampu mencari cara baru dan efektif untuk menipu dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Dia juga mampu nih memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk menyebarkan pengaruhnya. Jangan dikira karena kemajuan teknologi sekarang kemudian iblis gaptek gitu, tidak mengikuti perkembangan zaman. Iblis itu sangat inovatif dan kreatif. Meskipun sekarang perkembangan teknologi sangat kuat, sangat maju, iblis juga sangat kreatif dalam menggoda manusia. Misalkan ketika pergi haji atau ketika kita ibadah, itu langsung ada dorongan-dorongan untuk ria, untuk posting. Wih, saya udah haji, alhamdulillah udah sholat tahajud misalkan. Itu kan bentuk-bentuk ria, karena iblis juga tahu cara membedakan menggoda orang yang imannya lemah dengan menggoda yang imannya kuat. Itu caranya beda. Orang-orang awam seperti kita digoda iblis itu ya gampang dengan hal-hal yang memang jelas-jelas salah gitu kan. Misalkan hal-hal yang maksiat, kemudian hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu jelas. Tetapi ketika menggoda orang-orang yang soleh, menggoda yang orang-orang yang imannya kuat, iblis memiliki caranya tersendiri. Dia akan membedakan caranya. Bahkan gimana caranya menggoda tanpa terdeteksi oleh manusia bahwa itu adalah godaan iblis. Nah, kita juga harus kreatif dalam mengembangkan diri kita dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kita juga harus kreatif dalam menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Jangan kalah kreatifnya dengan iblis. Teman-teman, ketika kita menyalakan korek, terus arahin koreknya ke bawah, apinya itu pasti akan selalu balik ke atas. Kenapa? Karena memang sifat natural api itu akan selalu mengarah ke atas. Dia tidak akan pernah mau tunduk. Makanya iblis itu diciptakan dari api dan dia tidak akan pernah mau tunduk, termasuk tunduk kepada Nabi Adam. Bahkan meskipun yang menyuruh adalah Tuhannya, dia tidak akan pernah mau tunduk. Sehingga dia menjadi makhluk yang dilaknat karena kesombongannya. Padahal dia pernah menjadi yang paling istimewa di hadapan Tuhannya. Nah, walaupun makhluk laknat, membenci iblis juga bukan sikap yang bijaksana. Karena apa? Karena api dan sifat panasnya juga dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kita jadi lebih mudah memasak sesuatu karena api dan panas diperlukan untuk proses memasak. Api juga jadi salah satu kontributor atas berdirinya bangunan-bangunan pokok zaman dulu yang tersusun dari batu bata. Dan manusia terbuat dari tanah. Jika batu bata saja bisa menjadi kuat karena api, maka bisa jadi iblis itu diciptakan untuk menguatkan manusia. Makanya jangan membenci apapun terlalu berlebihan. Karena di balik makhluk yang meskipun katanya dilaknat, ternyata banyak sifat-sifat yang bisa kita ikuti dan dia juga punya
manfaat. Nah, bisa jadi dalam hidup ini, orang yang kalian pikir selama ini jahat, justru mungkin dialah yang paling bikin kalian menjadi kuat. Itu.